Bab 61, mengatakan yang sesungguhnya, setelah mendengar perkataan Lin Hai, rubah hitam langsung ketakutan, jangan, aku akan memberitahumu, jangan terlalu percaya diri. Dengan hanya puluhan pemburu, kalian tidak akan mampu mengalahkan desa naga hitam meskipun kalian melancarkan serangan mendadak. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Cepat beritahu kami semua yang kamu ketahui. Oke, akan kuberitahu, desa naga hitam kita memiliki 2 gerbang, dan ada sekitar 60 orang yang menjaga gerbang depan. Bahkan jika kamu punya cara untuk mengelabui agar gerbang pertama bisa dibuka, di saat kalian ketahuan, mereka akan langsung menyerang kalian, dan ada gerbang kedua di belakang di mana mereka akan langsung menembak kalian dengan panah, dan tidak ada tempat persembunyian di antara kedua gerbang ini. Lepaskan ikatan tali di tangannya dan biarkan dia menggambar medannya di tanah. Lin Hai mendengarkan penjelasannya dan langsung mengetahui jika ada sesuatu yang salah. Setiap kali Lin Hai mengajukan pertanyaan, rubah hitam menjadi sedikit panik. Lin Hai berdiri dan menendang dadanya dengan keras. Kamu bajingan, kamu masih berani tidak jujur, kamu masih berani mencoba untuk menipuku. Sepertinya aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Lin Hai membungkuk dan menatap rubah hitam itu dengan seksama. Apakah kamu tahu bagaimana aku akan menyiksamu selanjutnya? Aku akan membuka semua bajumu, mengoleskan madu ke seluruh tubuhmu, lalu mencari sarang semut dan mengubur kamu di sana. Semut-semut itu akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalam tubuh kamu. Begitu mereka mencium manisnya, mereka akan memakan daging di tubuhmu, dan sementara kamu masih bisa hidup, diperlukan waktu lebih dari 10 hari bagi semut-semut itu untuk memakan semuanya. Selama masa itu, kamu akan merasakan nyeri dan gatal di sekujur tubuh, namun kamu tidak akan bisa bergerak sama sekali. Nikmati saja sensasi itu secara perlahan. Rubah hitam sangat ketakutan saat mendengar hal ini, dia langsung berteriak dengan keras, kamu sama sekali bukan manusia, kamu pasti iblis. Apa yang bisa aku lakukan pada orang sepertimu meskipun aku menjadi iblis? Tidak ada hukuman yang akan setimpal untukmu. Aku menyerah, aku akan memberitahumu semuanya, tapi aku juga punya permintaan. Tolong bunuh aku secepatnya setelah aku memberitahumu. Aku tidak ingin tersiksa terus seperti ini. Melihat rubah hitam telah benar-benar ketakutan, Lin Hai tersenyum dan berkata, selama kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar, aku akan membunuhmu dengan cepat setelah aku kembali dari desa naga hitam, namun kamu harus berpikir baik-baik jika berani menipuku. Aku akan membiarkanmu menderita kesakitan di sarang semut. Aku mengerti, aku tidak akan pernah menipumu. Rubah hitam akhirnya mengerti bahwa dia bukanlah tandingan pemuda ini. Mampu memimpin para pemburu untuk mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar, itu sudah membuktikan bahwa Lin Hai jauh lebih kuat darinya, dan cara menyiksa orang yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Rubah hitam merasa sangat putus asa. Dia tidak berani menipu Lin Hai lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang begitu hebat. Mungkinkah dia bisa melihat menembus hati seseorang? Faktanya, Lin Hai telah membaca sebuah buku khusus tentang penyiksaan. Ketika seseorang berbohong, gerakan matanya akan menunjukkan hal itu dan itu bisa dinilai dari setiap gerakan kecilnya. Orang yang belum menerima pelatihan khusus tidak akan memahami trik ini. Di saat Lin Hai mengetahui bahwa rubah hitam sedang menyembunyikan sesuatu atau berbohong, dia akan segera mengingatkannya. Si rubah hitam menyangka bahwa Lin Hai bisa membaca pikirannya dan dia tidak berani berbohong lagi. Setelah menjelaskan semua lokasi penyergapan di benteng gunung dengan jelas, Lin Hai mengambil sebuah cetak biru dan menggambar serta mencatat pada saat yang bersamaan. Sesaat kemudian, seluruh wilayah desa naga hitam tergambar di cetak biru. Dia memberikan kepada rubah hitam dan minta dia memeriksanya. Ini semua digambar sesuai dengan keterangan dari kamu, jika ada yang kurang, tolong beritahu aku secepatnya. Rubah hitam melihatnya, mengangguk dan berkata, benar, ini adalah seluruh wilayah desa naga hitam, semuanya sudah ada di sini. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang berbakat seperti kamu di desa kecil ini. Jika kamu bisa memimpin pasukan pemerintah, kamu pasti sudah membunuh semua pasukan musuh dengan mudah. Kata rubah hitam, kamu tidak perlu mengatakan hal baik seperti itu. Aku tidak akan mengampunimu meskipun kamu mengatakan hal-hal baik. Tunggu saja di sini dengan sabar. Jika informasi kamu bisa membantuku menjatuhkan desa naga hitam, maka aku akan segera membunuhmu di saat aku kembali. Lin Hai menyimpan cetak biru itu dan berkata kepada Liu Ergo, kunci dia dan awasi dia, jangan sampai dia melarikan diri. Baiklah, serahkan padaku.
Aku akan pastikan dia tidak akan kabur. Liu Ergo meminta orang-orang di sekitarnya untuk mengunci rubah hitam di ruangan kecil yang gelap. Mereka melemparkan dia ke tanah dengan keras. Mereka mengeluarkan pisau dan dengan cepat memotong urat di tangan dan kakinya. Rubah hitam itu berkeringat deras karena kesakitan. Dia mengertakkan giginya dan memarahi mereka. Saya sudah bekerja sama dengan kalian. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Apakah kalian tidak takut akan karma? Hehe. Lin Hai sudah memberitahu kami. Tidak peduli seberapa kejam kami saat menghadapi orang jahat sepertimu, itu tidak akan pernah terlalu kejam, dan bagaimana bisa ada karma untuk membunuh orang jahat. Liu Ergo berkata sambil terkekeh, tidak cukup hanya dengan memotong urat di tangan dan kakinya, mereka juga mengikatnya erat-erat dengan tali. Setelah diperiksa dengan teliti, Si Tu merasa tenang. Aku pikir ini sudah cukup. Dia seharusnya tidak akan bisa melarikan diri lagi. Kata Si Tu. Kalau begitu ayo cepat pergi. Lin Hai berkata jika kita bisa merebut desa naga hitam, kita semua tidak akan pernah kekurangan uang sepanjang hidup kita. Dalam hal uang, setiap orang menjadi sangat bersemangat dan penuh energi. Lin Hai mengumpulkan semua pemburu, dan semua orang menunggangi kudanya masing-masing. Mereka semua berganti pakaian dan senjata desa naga hitam. Lin Hai berkata kepada kepala desa, kami akan menyerang Heilongzhai. Yang tersisa di desa ini hanyalah orang tua, perempuan dan anak-anak. Kamu harus lebih berhati-hati dan mengikat semua anjing di pintu untuk menjaga rumah. Kalian pergi saja, jika ada orang yang berani masuk, anjing-anjing itu akan mencabik-cabik mereka. Baiklah, ayo kita pergi. Terlihat mereka menunggangi kuda dan memimpin beberapa kereta kuda menuju Heilongzhai. Karena jaraknya yang cukup jauh, mereka baru sampai di Heilongzhai saat subuh. Para bandit yang menjaga gerbang sangat mengantuk hingga hampir tertidur. Mereka menunggu seseorang datang dan mengambil alih giliran kerja mereka setelah fajar tiba. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok besar orang kembali, dan pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian mereka. Mereka sudah terbiasa dengan situasi ini dan tidak ragu lagi. Mereka sangat bersemangat. Orang-orang kita sudah kembali. Aku melihat beberapa gerbong yang penuh dengan barang. Hasilnya pasti banyak. Tidak perlu ada yang mengetuk pintu lagi. Pintu gerbang sudah langsung terbuka. Lin Hai tersenyum tipis saat melihat kejadian ini. Dia berbisik, semua orang harus bersorak dan bergegas untuk menghabisi semua bandit di gerbang pertama secepat mungkin. Aku mengerti, saudaraku, kita semua memiliki panah otomatis. Sangat mudah untuk membunuh ke-60 orang itu. Derajat, Wang Dayong menjawab Lin Hai. Bab 62, Konfrontasi, semua pemburu tetap diam, menundukkan kepala dan langsung masuk. Bandit yang membuka pintu gerbang ini sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia menyapa semua orang dengan gembira, saudaraku, bagaimana perjalanan kalian kali ini? Berapa banyak uang dan makanan yang berhasil kalian rampok? Tentu saja tidak ada satupun pemburu yang berani menjawab. Mereka langsung masuk ke dalam dengan cepat. Bandit itu tampak kebingungan. Hah, kenapa kalian terlihat begitu asing? Sepertinya aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Berhenti, jangan bergerak. Lin Hai tahu bahwa mereka telah ketahuan, dia langsung menembakkan anak panah ke arahnya. Bandit yang membuka pintu gerbang itu tampak sangat terkejut. Setelah tertembak anak panah, dia masih sempat berteriak dengan keras, kita diserang. Wang Dayong langsung menebasnya dengan goloknya. Teman-teman, cepat masuk. Semua pemburu segera menyerbu dengan seni bela diri mereka. Situasi seperti ini telah dipraktikkan sebelumnya. Setiap orang bertanggung jawab melawan musuh yang ada di hadapannya. Lin Hai tampak sangat kecewa, kekuatan panah otomatis ini masih terlalu lemah. Tidak bisa membunuh dengan satu tembakan. Aku akan mencoba memodifikasinya setelah saya pulang nanti. Aku akan meningkatkan kekuatannya. Serangan para pemburu sangat dahsyat. Dalam sekejap, hampir semua bandit di luar sudah berhasil dikalahkan. Para bandit yang menjaga pintu gerbang kedua tidak mengantuk lagi. Setelah mendengar teriakan tadi, mereka segera berdiri dan menyerang dengan panah mereka. Setelah mengalahkan para bandit di gerbang pertama, Lin Hai segera memerintahkan semua pemburu untuk mundur. Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi di dalam, Lin Hai melihat ke dalam dari kejauhan dan melihat bahwa itu sama persis seperti yang dikatakan rubah hitam. Pintu gerbang kedua terlihat lebih kokoh. Selain itu, menembakkan panah dari posisi tinggi memberikan keuntungan besar. Setelah melihat situasi di dalam dengan jelas, dia meminta Liu Ergo untuk membawa perisainya. Perisai bambu yang disiapkan ini tingginya sekitar 2 meter. Perisau bambu lapis ganda ini bersifat elastis dan kuat, serta mampu menahan serangan batu dari atas.
hal-hal ini telah dipersiapkan sebelumnya untuk menghadapi serangan para bandit ini. Benar saja, setelah bersembunyi di balik perisai bambu, serangan panah lawan langsung tidak mematikan lagi. Lin Hai, ini tidak akan berhasil. Gerbang kedua terlalu tinggi dan kita tidak bisa menerobosnya. Wang Dayong menjadi sedikit cemas, jika kita memaksakan serangan ini, pasti akan memakan banyak korban jiwa. Aku telah mempertimbangkan situasi ini sejak awal. Cobalah yang terbaik untuk memancing mereka menembakkan semua anak panahnya, perintah Lin Hai. Baiklah, hati-hati, jangan sampai terluka. Lin Hai memberi instruksi dan terus melihat situasinya, berita bahwa benteng diserang telah menyebar ke seluruh desa. Si muka iblis segera membawa semua pasukannya, wajahnya terlihat sangat kesal, dia sudah tahu bahwa orang ini pastilah pemburu dari desa, dia khawatir rubah hitam dan yang lainnya sudah terbunuh, dia mengertakkan giginya, ada lebih dari 200 orang di sana, dan ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, semuanya hilang begitu saja dalam satu malam. Siapa kalian? Beraninya kalian menyerang desa naga hitamku? Aku pasti akan membunuh kalian semua, lalu menjarah desa kalian dan membunuh semua warga desa tanpa pengecualian. Lin Hai tidak mau kalah dan berteriak keras, berhentilah membual, kalian yang duluan menyerang desa kami. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kami telah membinasakan mereka semua, sebaiknya kamu segera menyerah saja, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Meskipun dia sudah tahu bahwa orang-orang itu sudah dikalahkan, tapi ketika dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa mereka semua sudah mati, si muka iblis masih sulit untuk menerima kenyataan ini. Dia hilang keseimbangan dan hampir terjatuh, para bandit di sampingnya dengan cepat menahannya. Bos, sebaiknya kita menunggu sebentar. Mungkin ini adalah tipu muslihat mereka. Bagaimana bisa lebih dari 200 saudara kita dibunuh dengan mudah oleh mereka? Seorang bandit mengingatkan si muka iblis akhirnya merasa sedikit lebih tenang, dia merasa apa yang dikatakan bawahannya itu masuk akal, mungkin mereka sedang terjebak di suatu tempat dan tidak bisa pulang untuk saat ini. Lin Hai mendengar percakapan mereka dan berteriak, percayalah, jika kami tidak membunuh mereka, bagaimana mungkin kami bisa memakai pakaian mereka untuk menyerang benteng ini? Si muka iblis melihat lebih dekat dan memang benar para pemburu itu sedang mengenakan pakaian bandit, dia hanya bisa menghela nafas ke arah langit. Saudaraku, aku minta maaf kepada kalian. Tapi jangan khawatir, aku akan membunuh semua orang ini dan membalaskan dendam kalian. Tembak mereka semua sampai mati. Si muka iblis sangat marah sehingga dia mengeluarkan busur dan anak panahnya dan menembak secara membabi buta. Pemburu yang berpura-pura menyerang ke depan segera bersembunyi di balik perisainya. Dalam sekejap, perisai itu dipenuhi dengan anak panah. Cepat mundur dan jaga keselamatan kalian dulu. Lin Hai berteriak dengan panik. Hei, tidak apa-apa. Kamu sudah memikirkan hal ini matang-matang. Perisai yang terbuat dari bambu ini tidak hanya ringan, tapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Busur dan anak panah tidak akan bisa melukai kita sama sekali. Para pemburu berkata dengan gembira, jangan terlalu dekat saat menyerang ke depan, atau kalian tidak akan bisa bertahan jika ada batu yang menimpa kalian. Lin Hai menginstruksikan, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Saat ini, fajar sudah tiba, Lin Hai melihat anak panah lawan sudah hampir habis. Ada tumpukan batu dan kayu di bawah mereka. Mereka bersiap untuk melancarkan serangan skala penuh. Situ sudah tidak sabar dan mau tidak mau berkata, Lin Hai, kita tidak bisa terus-menerus membuang waktu seperti ini. Meskipun anak panah mereka sudah hampir habis, tapi batu-batu di benteng pegunungan mereka pasti tidak ada habisnya, dan tidak akan ada gunanya bahkan jika kita mengepung mereka selama beberapa bulan. Itu benar, jika kita ingin melanjutkan serangan, kami harus mencari cara lain. Tidan juga berkata, jika kamu punya trik lain, beritahu kami sekarang. Saudara sudah tidak sabar menunggu. Liu Ergo juga tidak sabar lagi, tidak mungkin mereka bertahan di sini selamanya. Hei, izinkan aku menunjukkan kepadamu senjata rahasiaku. Gerbang kota sialan ini tidak akan bisa bertahan. Lin Hai tertawa penuh kemenangan, semua orang saling memandang dengan kebingungan. Senjata rahasia apa itu? Lin Hai pergi ke sisi gerobak keledai, dua mengeluarkan paket bahan peledak yang telah disiapkan sebelumnya. Satu pak bahan peledak berisi bubuk mesiu memiliki berat lebih dari 30 kg. Untuk menambah tenaga ledaknya, cangkangnya dibikin dari kayu keras, mungkin kurang kuat bila digunakan untuk meledakkan batu. Namun,
gerbang benteng para bandit ini terbuat dari kayu, tidak akan ada masalah untuk meledakkan gerbang benteng. Selain itu, banyak sekali bandit yang berdiri di tembok benteng. Ledakan dari bahan peledak ini sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Bisakah benda ini membuka gerbang kota? Wang Dayong bertanya sambil melihat paket peledak itu. Tentu saja, ini akan menggemparkan dunia. Kita harus segera menyingkirkan orang kita. Bab 63, Kekuatan Peledak. Kita memiliki barang bagus, bagaimana cara kita menggunakannya? Wang Dayong bertanya dengan tergesa-gesa. Lihat sumbu ini, kirimkan beberapa orang ke sana. Saat mereka sudah dekat dengan gerbang benteng, nyatakan sumbu ini dan lempar ke bawah gerbang. Ingatlah, semakin dekat kalian melemparkannya ke gerbang, maka akan semakin baik. Segera lari setelah melemparkan ini, atau kalian juga akan terbunuh dalam ledakan itu. Karena ini pertama kalinya bahan peledak digunakan, Lin Hai khawatir orang-orang ini tidak mengetahui bahaya kekuatan bahan peledak. Lin Hai menjelaskannya dengan sangat detail dan jelas. Begitu saja, ini mudah. Bukankah hanya tinggal menyalakannya dan melemparkannya ke bawah gerbang desa? Kita pasti bisa melakukannya. Para pemburu terpilih mengangguk, mereka sangat tinggi dan kuat, sehingga mereka tidak akan kesulitan melempar bahan peledak sebesar ini. Si muka iblis memandang para pemburu dari tembok benteng dan melihat bahwa mereka telah menghentikan serangannya. Sebaliknya, dia menjadi semakin cemas. Hanya ada sekitar 100 bandit tersisa di benteng gunung ini. Meskipun jumlah orangnya lebih banyak daripada para pemburu ini, namun dia telah mendengar dari anak buahnya panah yang dipakai oleh para pemburu ini sangatlah kuat. Jika keluar dan bertarung dengan sekuat tenaga belum tentu akan membawa kemenangan. Terlebih lagi, saat mereka melancarkan serangan tadi, ada juga pemburu yang menyerang dengan panahnya, menembak dan membunuh beberapa bandit. Bandit lainnya segera bersembunyi di balik bebatuan dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Sungguh aneh, bagaimana sekelompok pemburu ini bisa memiliki kemampuan bertempur yang begitu hebat. Aku belum pernah mendengar tentang senjata panah otomatis ini. Tuan, menurut aku, kita harus menunggu sampai hari gelap. Saat mereka kelelahan, kita bisa melancarkan serangan mendadak. Bagaimanapun, kita punya banyak makanan di desa pegunungan kita, jadi kita tidak perlu takut dikepung oleh mereka. Omong kosong, jika kita dikalahkan oleh para pemburu ini, reputasi desa naga hitam akan hancur. Bagaimana kita bisa membawa saudara-saudara kita untuk bertahan hidup di daerah ini di kemudian hari? Si muka iblis sangat marah, dia mulai berteriak, semua bawahannya ketakutan dan tidak berani berbicara apapun. Jangan khawatir bos. Makanan dan minuman untuk para pemburu itu jumlahnya tidak sedikit. Mereka pasti tidak akan berani berlama-lama di sini, kata pemimpin lainnya. Si muka iblis menghela nafas dalam-dalam. Aku tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Aku tidak takut dikepung oleh para pemburu ini. Tapi ini sangat aneh. Bahkan pemerintah pun tidak bisa mengalahkan kita. Bagaimana para pemburu ini bisa begitu kuat? Jika kita tidak bisa mengalahkan para pemburu ini, maka desa naga hitam kita akan jatuh ke dalam kehancuran. Kita memiliki lebih banyak orang, jadi kita harus menunggu sampai tengah malam untuk melancarkan serangan. Menurutku, para pemburu ini sangat kuat dengan panah otomatisnya. Tapi jika kita menyerang mereka dalam kegelapan, kita bisa melawan mereka secara langsung, peluang menang masih ada untuk kita. Si muka iblis mengangguk dan berkata, metode yang kamu usulkan cukup bagus. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Bagaimanapun, para pemburu ini tidak akan bisa menyerang kita untuk sementara waktu. Aku akan istirahat dulu, dan aku akan datang melihat keadaan lagi nanti. Derajat, baiklah bos, pergilah dan istirahatlah. Tidak akan terjadi apa-apa dengan kita di sini. Si muka iblis hendak berbalik dan pergi, tetapi ternyata para pemburu itu mulai menyerang lagi, masih membawa perisai. Mereka mendekati gerbang benteng dengan hati-hati. Si muka iblis tidak terlalu khawatir, dia memerintahkan anak buahnya, para pemburu ini hanya ingin menghabiskan anak panah kita. Biarkan mereka mendekat dulu, baru kita menyerang. Serangan panah tidak akan efektif, cukup lempar saja dengan batu. Baiklah, semua bandit menyaksikan para pemburu itu mendekat perlahan tanpa melancarkan serangan apapun. Wang Dayong mengikuti dari belakang dengan sebungkus bahan peledak di tangannya. Lin Hai sedikit khawatir bahan peledaknya tidak cukup kuat, jadi dia mengirim 3 tim dengan bahan peledak pada saat yang bersamaan. 2 orang berada dalam kelompok yang memegang perisai, dan 1 orang yang membawa bahan peledak mengikuti di belakang. Ketiga perisai itu mendekat perlahan, saat jarak masih 3 atau 4 meter.
para bandit langsung mulai melempar batu ke bawah. Wang Dayong tahu dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Dia berbisik, nyalakan, dan pastikan kamu melemparkannya dengan akurat. Bersama-sama mereka menggunakan obor untuk menyalakan bahan peledak dan melemparkannya ke arah gerbang desa. Pemburu yang membawa perisai itu terlempar ke belakang oleh serangan batu. Lengan pemburu itu terluka. Tapi dia tetap bertahan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa bertahan, rekan-rekan mereka di belakang pasti akan dilempari batu sampai mati. Begitu tubuh mereka terlihat, para bandit akan menembak mereka dengan panah. Setelah melempar paket peledak, Wang Dayong berteriak dengan keras. "Saudaraku, cepat mundur!" Sambil membawa perisai mereka berlari menjauh, Lin Hai memimpin para pemburu untuk menyerang dengan panah dan menembak serta membunuh beberapa bandit yang sedang melempar batu. Para bandit lainnya dengan cepat bersembunyi di balik batu dan tidak berani menunjukkan kepala mereka lagi, dan juga, mereka sudah berhasil mengusir para pemburu itu, jadi mereka tidak perlu bertarung lagi. Para pemburu ini benar-benar hebat. Mereka tetap menyerang berulang kali meskipun mereka tahu itu tidak ada gunanya. Suasana hati si muka iblis sedang tidak baik dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lin Hai berteriak kepada semua pemburu, "Cepat mundur, jangan ada yang tertinggal." Setelah semua orang mundur, suruh seseorang menutup gerbang luar desa. Para bandit di dalam tampak kebingungan, apa sebenarnya yang telah terjadi. Apakah para pemburu ini tahu bahwa mereka tidak akan bisa menang dan sudah bersiap untuk melarikan diri? Sekarang tidak ada serangan lagi, semua bandit berdiri dan melihat keluar. Apa yang direncanakan para pemburu itu? Apakah mereka benar-benar ingin melarikan diri? Si muka iblis mengerutkan keningnya, kehilangan rubah hitam secara mendadak seperti kehilangan tangan kanannya. Tidak ada orang yang bisa membantunya menganalisis situasi. "Apakah kalian mencium sesuatu?" Seorang bandit mengendus keras. Baunya seperti sendawa dan belerang. Apa yang terjadi? Sekelompok bandit sedang cari asal bau itu. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya sudah mengancam. Lin Hai meminta semua orang di luar untuk mencari tempat berlindung. Kekuatan bahan peledaknya mungkin tidak cukup kuat, namun batu yang terhempas sangatlah mematikan. Jika terkena batu kecil, bisa berakibat fatal. Sesaat kemudian, terdengar 3 dentuman keras, bumi pun berguncang, lebih keras dari suara guntur. Para pemburu yang di luar sangat terkejut oleh suara keras itu. Para bandit mengira ini adalah serangan dewa petir yang sangat marah di langit. Para bandit di tembok mengalami luka yang paling menyedihkan. Ledakan dahsyat itu menciptakan hembusan udara yang menghempaskan mereka semua, terutama para bandit yang berdiri tepat di atas gerbang benteng. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka sudah terlempar dan mati di tempat. Gerbang kayu benteng itu hancur berkeping-keping, serpihan kayu dan batu beterbangan kemana-mana, menewaskan banyak orang. Setelah ledakan, ada kepulan asap dan debu, dan tidak ada yang terlihat. Bahkan jika bandit yang berada di dekatnya tidak terbunuh oleh ledakan tersebut, mereka akan terbunuh oleh hempasan batu. Saat ini, kepalaku berdengung dan aku tidak dapat mendengar apapun. Bersambung